Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul innama ana insan. Tidak begitu Al-Quran. Akan tetapi qul innama ana bashar. Padahal saudara, antara insan dan bashar maknanya secara umum sama-sama makna manusia. Tapi Allah tidak pilih mensifati Nabi yang kita peringati maulidnya malam hari ini dengan bahasa insan. Akan tetapi saudara, Allah mensifatkan Nabi, qul innama ana bashar, mal farqu bainal insan wal bashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi zayyana al-alam bidzuhuri zainil wujud. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyrafi walidin wa maulud wa sahibil maqamil mahmud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ilal yaumil maw'ud. Amma ba'du, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, qul innama ana basharum mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahu wahid. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad alaihi afdalus salah wa atammut taslim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita berkumpul bersama, bergembira bersama di tempat yang sangat mulia untuk mengungkap ulang sejarah hidup seorang hamba Allah yang amat sangat istimewa, mengungkap ulang peri kehidupan, budi pekerti dari seorang hamba Allah yang amat sangat agung, yakni malam hari ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tentu harapan kita bersama dengan duduk di acara mulia, dengan duduk di tempat mulia, membicarakan sosok hamba yang termulia. Selepas kita dari acara ini, Allah rubah keadaan kita lebih baik lagi. Dari kesulitan menuju kemudahan, dari perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang baik, dari perilaku yang baik menuju perilaku yang lebih baik lagi. Makin hari Allah tambahkan mahabbah kita kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin hari Allah beri taufik dan hidayah untuk meneladani
ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Saudara, setidak-tidaknya kalau kita mau mengungkap tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua aspek yang harus dipandang oleh kita. Al-Imam Al-Busiri, ulama besar Mesir, makamnya di Alexandria, di dalam kitab Burdahnya beliau menyatakan, qad tamma ma'nahu wa suratuhu summastobahu habiban bari'un nasami. Sungguh sempurna sifat-sifat batiniahnya Rasulullah, sungguh sempurna bentuk lahiriahnya Rasulullah, sehingga akhirnya Allah Jalla wa'ala memilih beliau menjadi Habibullah, kekasih manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara, pertama yang harus kita pandang namanya Suratul Mustafa. Yang kedua yang kita harus pandang adalah maknal Mustafa, aspek lahir dan aspek batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ujung surat Kahfi, Bapak Ibu, dan surat Kahfi ini adalah surat tentang ilmu laduni. Surat Kahfi ini adalah surat tentang pemuda-pemuda brilian yang membawa keyakinan yang mantap. Surat Kahfi adalah surat berbicara tentang mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang soleh. Dan surat Kahfi berbicara tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di ujung surat Kahfi, saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Katakan olehmu, wahai Nabi Muhammad, innama ana basyar, sesungguhnya aku ini basyar, manusia, mislukum, yang seperti anda semua, yuha ilai, yang diberikan wahyu kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhanmu itu Tuhan yang Maha Esa. Nabi disifati oleh Allah dengan bahasa basyar. Qul innama ana basyar. Karena itu tema kita malam hari ini meningkatkan keteladanan pada Nabi Muhammad demi mencapai tujuan dunia dan akhirat. Qul innama ana basyar, di ujung surat Kahfi, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyar, sesungguhnya aku itu basyar. Menarik saudara, manusia dalam bahasa Arab sebutannya insan, insun, annas, basyar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, qul innama ana insan. Tidak begitu Al-Quran. Akan tetapi qul innama ana bashar. Padahal saudara, antara insan dan bashar maknanya secara umum sama-sama makna manusia. Tapi Allah tidak pilih mensifati Nabi yang kita peringati maulidnya malam hari ini di Masjid At-Tawwab dengan bahasa insan. Akan tetapi saudara, Allah mensifatkan Nabi, qul innama ana bashar. Mal farqu bainal insan wal bashar. Di mana letak perbedaan? Pengungkapan pada sosok Nabi yang termulianya Nabi dengan bahasa bashar, tidak menggunakan kata insan. Saudara, di mana perbedaan antara insan dan bashar? Kenapa pada surat Wal Asri tidak menyebut kata bashar? Wal asr innal bashara lafi khusri. Tidak ada. Innal insana lafi khusri. Dalam surat Wal Fajri, fa amal insan, tidak wa amal bashar. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqul rabbi akraman. Kenapa buat Nabi tidak sebutin kata insan? Dan inilah pentingnya kita mengadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh sebagian saudara kita bahwa Nabi Muhammad itu bashar adi. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Manusia biasa. Al-Quran menggambarkan dengan bahasa bashar, tidak bahasa insan, dengan bahasa lain manusia biasa. Bila bashar saudara, manusia seutuhnya. Bila insan, manusia yang berupaya supaya duduk pada derajat manusia yang seutuhnya. Bisa jadi Bapak Ibu, kita ini belum bashar. Bisa jadi kita ini masih insan yang pengen jadi bashar, sehingga perulah kita meningkatkan, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bashar yang bukan insan, saudara. Emang kenapa? Insan itu memiliki karakter ganda. Itu insan. Karakternya ganda. Mensikapi sesuatu akan memiliki dua sudut pandang. Ini namanya insan. Ketika berbicara agama, insan berulah dan berdalih. Tapi kalau mengikuti keinginan nafsunya, dia dalil agama tidak dipakai sama dia karena keinginan apa yang ada pada dirinya. Ini insan. Contoh, saudara sekalian yang mulia, malam ada bola Chelsea, the blue, Liga Inggris. Betul nggak anak hadroh ini? Kita doain anak hadroh, mudah-mudahan rezekinya luas, ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada bola malam jam 2, saudara. Ternyata main mundur tengah jam 2.30 dini hari.
Karena kita dari sore belum tidur, maka baru 15 menit permainan mata kita ngantuk. Ngantuk banget. Kira-kira kita matikan TV-nya atau bikin kopi? Ini kira-kira nih. Hah? Kita matiin TV-nya apa bikin kopi? Kenapa bikin kopi? Biar melek, enggak ngantuk. Biar semangat. Begitu ya. Ini ketika nonton TV. Namun ketika dia lihat Al-Quran, dia baca itu Al-Quran, baru satu ain nguap. Baru satu ain nguap. Kira-kira bikin kopi apa sodakallah? Bikin kopi apa sodakallah? Kenapa sodakallah? Ngantuk. Allah juga tahu mata ada haknya, kudu istirahat. Yang model begini namanya insan, belum bashar. Kenapa saudara? Manakala ketika nonton TV, kenapa ketika baca Quran enggak dipakai di TV? Mata ini 15 menit ngantuk, mata juga ada haknya, kudu istirahat, tidur. Tapi enggak, bikin kopi. Kenapa yang dinonton TV ini enggak dipakai saat baca Quran? Baru satu ain nguap, bikin kopi, biar semangat. Enggak begitu. Allah juga ngerti. Begitu. Dia punya dalil. Punya dalil. Allah ngerti. Waktu nonton TV, Allah orang ngerti. Coba. Ini standarnya ganda. Insan. Belum bashar. Memiliki dua standar. Ganda, dia ganda. Ganda. Jangan kita memiliki standar ganda. Bila dia RW, RT, nyalon dewan, mundurlah. Jangan sampai mengganggu tentang netralitas. Tapi bila dia pangkatnya menteri, enggak disuruh mundur walaupun nyalon. Begitu saudara. Standarnya ganda. Jangan dicatat. Insan, standarnya ganda. Insan, standar ganda. Jangan ngomong RT lagi. Demikian yang kelasnya pada derajat insan. Saya belum ngomong tentang siapa Nabi Muhammad. Saya mau ngomongin tentang keinsaniah dan basyariahnya dulu. Bila kita dibagi duit oleh teman kita 50.000, kita bawa tuh ke Mall Puri atau ke Ramayana Ciledug, 50.000, menurut sampean kira-kira gede apa kecil? Yang jujur nih, gede apa kecil? Kecil. Bila dibawa ke kotak amal Masjid At-Tawwab 50.000, kira-kira gede apa kecil? Standarnya ganda. Kenapa kita kalau dibawa ke mall kecil, dibawa ke masjid besar, apakah angka uangnya berubah ataukah hatinya yang berubah? Standar hatinya ganda, insan. Dia berkata, ini barang dunia, barang wow, barang dunia, barang mewah, barang dunia, barang yang
luar biasa berharga, maka 50.000 adalah kecil. Adapun surga adalah barang recehan, remeh, rendah, maka bila kemudian kita naruh 50.000 terlalu besar, karena surga adalah barang rendahan. Ini yang model begini nih derajatnya insan, belum bashar. Ada nggak yang model begitu? Yang mana? Ini insan, saudara, belum bashar, belum bashar, derajatnya masih insan. Maka Allah memberi catatan sifat kepada Nabi yang termulianya, Nabi yang maulidnya kita peringati malam hari ini. Qul innama ana bashar, tidak qul innama ana insan. Ini penting maulid, biar kita tahu kedudukan besar siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Penting bagi kita. Insan bila dia punya masalah, malamnya bangun, tasbih dicari, bila kemudian urusannya stabil, malamnya ngorok. Ada nggak yang kayak begitu? Insan standarnya ganda, dia ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan qul innama ana bashar mislukum yuha ilai, sesungguhnya aku itu manusia yang seperti kalian, yang diberikan wahyu kepadaku. Aku bashar. Ini Nabi bashar. Maka Al-Imam Ali Al-Habsyi menyebut dalam Simtud Durar, basharun lakal bashar. Imam Busiri dalam burdahnya, famablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Bashar, manusia yang duduk pada derajat manusia. Yang menarik, saudara, Allah lanjutannya setelah ngomongin bashar, ada kalimat mislukum. Qul innama ana basyarum mislukum. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad, Allahumma salli alal habib, innama ana basyar mislukum, sesungguhnya aku ini bashar sepertimu. Saudara, seperti itu ada kemiripan. Bahasa kitanya serupa tapi tak sama. Maka bahasanya mislukum. Dan ini menarik. Andai tidak ada mislukum secara bahasa, jadi qul innama ana basyarun yuha ilai. Katakan olehmu, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia yang diberikan wahyu. Jadi itu kalimat, sesungguhnya aku manusia yang diberikan wahyu. Tapi enggak begitu Allahnya. Mislukum, aku manusia seperti Anda.
Ada apa dengan mislukum? Dan kajian kita malam hari ini dalam tabligh ini, kita hanya berbicara tabligh mislukum. Tidak lebih dari mislukum. Moga cukup sampai jam 12. Tetapi sampai jam berapa ini? Saya ngeri nasi uduk jadi ranggina. Sampai jam 12. Saya ngomongin mislukum. Saudara, Allah kata, sesungguhnya aku ini manusia sepertimu. Kalimat seperti maknanya serupa tapi tak sama. Dalam bahasa Arab, Zaidun kal asad. Si Zaid seperti macan. Bukan maknanya ada ekornya tuh si Zaid. Bukan maknanya ada taringnya, tapi ada kesamaan sifat yang ada pada macan, ada pada dia. Bukan rupanya, tapi kesamaan makna, yaitu keberanian. Karena macan adalah berani, si Zaid juga punya keberanian, maka disebut Zaid seperti macan. Bukan sama dengan macan. Bukan. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang Nabi yang kita peringati maulidnya malam hari ini di At-Tawwab. Qul innama ana bashar mislukum. Aku ini bashar yang sepertimu. Artinya serupa dengan kamu, tapi tidak sama dengan kamu. Tidak sama. Maka basyariyatun Nabi qudwatun lana. Kemanusiaan Nabi menjadi teladan besar buat kita. Dan ini yang disebut meningkatkan keteladanan. Saya tidak mau keluar dari judul yang diangkat oleh panitia At-Tawwab, biar enggak kemana-mana. Kita udah dibatasi dengan judul saja. Jadi saya mengambil ujung daripada surat Kahfi yang sangat menarik, mengikuti judul yang diangkat oleh panitia ini. Meski paragrafnya banyak sekali, tapi saya ngambil meneladaninya aja. Saudara sekalian, mislukum, Nabi itu serupa dengan kita tapi tidak sama. Jadi min haitsus surah wa min haitsul makna. Dari aspek rupa mau aspek maknanya, Nabi tak sama dengan kita, tak sama, saudara. Walaupun sama-sama manusia, ada hidung, ada mata, ada telinga, ada hati, ada jantung. Ya sama. Ini namanya serupa. Tapi segala sesuatunya min haitsul khususiyah, dari sisi keistimewaan, strukturnya tidak sama, sudah. Tidak sama. Inilah mislukum. Dan inilah kita ngomongin meneladani sang Nabi. Kita ambil contoh. Nabi makan, kita makan. Nabi berkeringat, kita juga berkeringat. Keringat kita sama keringat Nabi sama sebutan keringat. Namanya disebut serupa. Tapi sesungguhnya tidak sama. Min haitsus surah wa min haitsul makna. Enggak sama. Keringat kita menjijikan, maka perlu dilap. Keringat Nabi, orang-orang yang di sekeliling Nabi yang lebih tahu tentang Nabi. Dan ini pentingnya kita maulid. Supaya apa maulid ini? Kita kan sholat saban hari,
Tapi kita kudu paham, siapa yang ngajarin kita sholat ini siapa? Kita zakat, kita puasa, kita haji. Orang tua kita sayang sama kita. Kita hormat sama orang tua. Ini siapa yang ngajarin? Jangan sampai sunnahnya selalu kita gaung-gaungkan sabanari. Sunnah Nabi, sunnah. Tapi empunya sunnah, orang kenal kita. Dan ini nih pentingnya tentang zikr maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saudara. Di sekeliling Nabi ada 124.000 orang yang disebut sahabat. Merekalah yang mengenal tentang Nabi. Dicatat oleh sejarah Islam bagaimana komentar mereka tentang Nabi. Salah satunya namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ibunya namanya Ummu Sulaim, abahnya namanya Malik. Tentu dia punya nama Anas bin Malik. Saat Nabi hijrah umurnya 10 tahun. Nabi di Madinah ada 10 tahun, maka saat Nabi meninggal dunia, Anas usianya 20 tahun. Anas kehidupannya selalu berdampingan dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia dongeng tentang keringat Nabi. Dalam hadis yang sahih dijelaskan, wallahi ma syamamtu miskan wala ambara qattu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, demi Allah, saya udah cium tuh yang namanya misik kesturi, baunya kayak apa. Saya udah cium tuh yang namanya ambar, kayu gaharu, parfum model apa aja, saya cium keharumannya. Tapi jujur saya belum pernah mencium sesuatu yang lebih wangi ketimbang daripada bau keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya Nabi, saudara, wangi, lebih wangi daripada kesturi, lebih wangi daripada ambar, lebih wangi daripada gaharu. Keringatnya Nabi yang kita peringati maulidnya malam hari ini. Mislukum bashar mislukum, manusia yang serupa dengan Anda tapi tak sama. Sama-sama ada keringat. Keringatnya Nabi wangi. Wangi. Dan banyak ulama hadis menuliskan tentang ini, kewangian dari keringat Nabi. Saudara, coba kita renungi. Keringat Nabi wangi, namun saat Nabi sholat Jumat, saat Nabi mau berkumpul dengan orang banyak, Bapak Ibu yang mulia, Nabi nyemprotin badannya pakai minyak wangi. Nabi masih pakai minyak wangi, padahal badannya wangi. Saya mau tanya sama jamaah tawab, saudara, seumpama badan saudara badannya wangi, keringatnya wangi, harum, seumpama
Kira-kira karena badan saudara wangi, mau sholat Jumat, mau pakai minyak wangi apa enggak? Mau pakai minyak wangi apa enggak? Hah? Kenapa enggak? Udah wangi, ngapain pakai minyak wangi? Orang badannya udah wangi. Timbul pertanyaan, mengapa Rasulullah badannya udah wangi? Lebih wangi dari kasturi yang sangat mahal. Kenapa kalau sholat pakai minyak wangi? Ada apa ini? Saudara, karena Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita sebagai uswah dan qudwah. Kalau Nabi tidak pakai minyak wangi, bisa saja ada ulama madhab bakal berkata tidak sunat sholat Jumat pakai minyak wangi, sebab Nabi ora pernah seumur-umur pakai minyak wangi, ora pernah. Bisa nanti ada ulama begitu, padahal andai begitu karena memang Nabi mau badannya wangi. Tapi innama ana basar mislukum, ini yang dari tema kita. Kenapa Nabi pakai minyak wangi? Kan badannya wangi. Sebab Nabi menjadi teladan buat kita. Basariahnya Nabi, kemanusiaannya sang Nabi menjadi contoh dan teladan buat kita. Maka timbul daripada ulama sunat kalau mau sholat Jumat pakai minyak wangi. No, lihat Nabi saja yang badannya wangi pakai minyak, apalagi yang badan kita yang bau. Iya begitu dah, yang antum semua tahu. Sehingga pakai minyak wanginya Rasulullah ini menjadi teladan. Ini penting. Kalau kita nggak ngadain maulid, kaya-kaya Nabi sama kayak kita. Enggak, beda. Apanya aja beda. Qad tamma ma'nahu wa suratuhu fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Maka dia sang Nabi adalah seorang basar yang sempurna lahiriahnya, sempurna batiniahnya. Aspek basarnya aja sempurna, basarnya Nabi. Sehingga Nabi pakai minyak wangi, kita pun juga pakai minyak wangi. Untuk apa Nabi pakai minyak wangi? Bukankah Nabi itu badannya udah wangi? Ulama berkata semuanya, wa madzaka illa liyustan Nabi. Tidaklah itu dikerjakan oleh sang Nabi, melainkan menjadi sunnah sehingga umat bisa meningkatkan keteladanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Meski sama-sama keluar keringat, tapi keringatnya Nabi beda dengan keringat kita. Ini aja udah strukturnya sudah beda. Saudara, biar Nabi itu manusia, tapi Nabi menyatakan yanamu qalbi wala yanamu aini, tanamu aini wala yanamu qalbi. Kata Nabi, meski mata saya merem, hati saya selalu melek berzikir kepada Allah. Meski matanya merem, hatinya enggak pernah tidur barang sedetik. Coba kalau kita matanya melek aja, hatinya tidur, apalagi kalau matanya tidur. Wa qalbuhu lam yanam,
wal ainu qad na'asad. Qalbunya Nabi tidak pernah tidur meski matanya merem. Beda. Maka satu hari Nabi tidur langsung sholat. Kenapa? Karena Nabi tidur, Ati nggak pernah tidur, nggak wudhu. Beda Nabi dengan kita, jiwanya nggak tidur. Nabi ini berbicara tentang struktur, menjadi teladan bagi kita. Dan semua ulama berkata, kotoran Nabi, kencing itu suci. Bahkan semua nabi-nabi. Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam kitabnya Kashifatus Sajjah, i'lam anna fadlatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i'lam anna fadlatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kadza sairul anbiya tahirat. Dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah perlu diketahui bahwa kotoran Nabi, kencingnya, tinjaknya suci. Lalu kenapa Nabi cebok? Bukankah dia suci? Inilah berbicara keteladanan. Bagaimana kita mau nyontoh kalau Nabi tidak begitu? Kata Nabi, ya saya suci, enggak cebok. Lah, enggak ada ajaran nanti. Maka adalah ajaran. Karena perbuatan Nabi menjadi pelajaran bagi kita bersama, saudara. Bagaimana cara ceboknya Nabi, cara buang hajatnya, nongkrongnya bagaimana, bertelekannya di mana. Mohon maaf sampai ketika cebok pakai depan apa pakai belakang, nyebokinya pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Itu semuanya struktur tubuhnya menjadi teladan bagi kita bersama. Ini Nabi, saudara. Nabi apanya aja menjadi teladan. Keringatnya wangi, tapi pakai minyak wangi agar supaya kita sebagai umat mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju Nabi, saudara, pakai baju lengan kanan dulu, lepas baju lengan kiri, ngancingin baju dari bawah ke atas, nyopot baju dari atas ke bawah. Itu Nabi. Sampai begitunya para sahabat perhatikan. Dan itu pun juga disampaikan kepada kita. Betapa pentingnya mencontoh dan meneladani Nabi. Kalau kita pakai baju, ngancinginnya mana dulu? Terserah gue. Ini baju gue. Ini tangan gue. Mau mana dulu kek, bener gak? Gitu, mau atas dulu kek, tengah dulu kek, bawah dulu kek, ini baju gue, kagak ada urusan sama lu. Begitu. Enggak begitu, saudara. Seorang muslim selalu bertanya, bagaimana Nabi pakai baju? Begitu. Maka dia kancingin dari bawah ke atas, copot dari atas ke bawah. Dan ini juga yang diamalkan oleh orang-orang Cina, saudara. Cina. Tuh Jerman banyak tuh di Bandung. Padu, Bandung tuh, bikin celana jin. Itu kasih resleting. Lihat yang pakai celana tuh yang ikut hadir malam hari ini. Celananya resletingnya, ngancinginnya dari bawah ke atas. Nyopotnya dari atas ke bawah.
Coba kita perhatikan. Cina ngamalin ajaran Nabi. Kaya, punya apartemen, punya komplek elit, ngamalin ajaran Nabi. Ngancingin dari bawah ke atas, nyopot dari atas ke bawah. Lah kita kalau memperingati doang, tidak dibawa ininya, pantas saja dia kaya, kita kagak. Yang ngamalin dia, yang memperingati kita. Enggak boleh begitu. Harus kita bawa kemuliaan ajaran ini, saudara. Nabi sampai Nabi kita bila pakai sendal, kaki kanan dulu, copot kaki kiri. Bila putus sendalnya, Nabi copot dua-duanya. Ndak pernah Nabi jalan pakai kaki satu. Namanya apa? Jingke. Enggak. Dicopot dua-duanya. Kenapa? Nabi copot dua-duanya. Emang nggak bisa jingke-jingke? Bukan. Bila Anda mau muliakan satu kaki, muliakan juga yang satunya. Bila Anda enggak mau muliakan yang satunya juga jangan. Kudu jaga dong perasaan yang atunya. Maka dicopot dua-duanya. Lihat orang dulu, kalau kudu juga tuh sendal swallow orang dulu putus, bawahnya dikasih peniti sama paku katanya tuh. Kenapa tuh? Demi berbuat adil pada kaki di dalam menghormati kaki. Segitunya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Nabi, saudara. Basyarun mislukum. Manusia serupa dengan kamu, tapi tak sama. Apanya aja, termasuk ludahnya Nabi. Ada namanya Urwa bin Mas'ud As-Saqafi, duta besar. Kalau ada hubungan bilateral, menjadi diplomatik ulung, bangsa Arab selalu mengutus Urwa bin Mas'ud. Imam Bukhari tuliskan hadis Urwa ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadisnya sahih. Kata Urwa, "Ai qaumi, laqad wafadtu ila Kisra wa Qaisara wa Najjashi, fama ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Wahai bangsaku, demi Allah, saya ini udah menjadi duta besar di Persia, duta besar di Kaisar Romawi, Najasyi di Ethiopia. Saya belum pernah melihat seorang raja yang dielu-elukan oleh pengikutnya sebagaimana mengagungkannya para sahabatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia bukan raja. Satu yang beliau sampaikan diantaranya dari tiga nih, ma tanakhaman nukhamatan illa waqa'at fi yadi ashabi. Tidaklah Nabi Muhammad berludah, ludahnya jatuh ke tanah. Belum pernah Nabi kalau berludah, ludahnya jatuh ke tanah, melainkan selalu menjadi rebutan para sahabat-sahabatnya. Tangannya nadahin ludah Nabi, lalu kemudian digosok-gosok, diusapkan di wajah, di badan dan di baju para sahabat. Shallu ala Nabi. Saya mau tanya di larangan, ada nggak
RT waktu beludah sama setapnya tangannya tadain, ada nggak? Nggak ada kayaknya. Presiden begitu sama menterinya kagak ada. Tapi ada. Raja bukan. Tapi bila beludah tidak pernah jatuh ke tanah. Hadisnya sahih. Limadha? Kenapa? Karena ludahnya Nabi Muhammad itu wangi. Wangi. Dan orang bakal tahu kalau ketemu Nabi atau tidak. Pernah selaman sama Nabi atau tidak. Seorang suami pulang ke rumahnya, itu ketahuan sama bininya, pasti habis ketemu Nabi Muhammad. Padahal kagak lihat. Sampai lakinya nanya, tahu dari mana? Ini bau harumnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Begitu sudah. Tuh beda. Kita beludah, Nabi beludah. Tapi struktur ludahnya beda. Beda saudara. Beda. Beda. Hatta fisiknya. Cek. Nabi itu yang paling panjang telunjuk tangannya. Simetris, telunjuk panjang, tengah mendek, manis mendek, kelingking mendek. Itu begitu. Cek tangan kita, mana yang panjang? Wah, ini bukan Nabi, bukan. Udah ke ciri, lain. Nabi ini telunjuknya panjang karena banyak zikirnya. Kalau kita zikirnya dikit, maka telunjuk kita ya nggak panjang. Lain Rasulullah, lain sudah, lain. Sehingga basyariahnya Nabi menjadi teladan buat kita. Kita bisa nyontoh Nabi. Walaupun Nabi nggak pernah tidur, tapi tidur Nabi juga tiduran. Buat kita nyontoh beliau. Bagaimana cara tidur yang benar. Maka Nabi ini menjadi uswah dan teladan bagi kita. Lebih dalam enggak disuruh. Coba lihat tentang sholat dan kita bersyukur. Nabi bilang begini saudara. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah Anda sebagaimana Anda melihat aku sholat. Supaya rupanya sama. Meski dalamnya enggak sama. Coba kalau nabinya ngomong begini. Bahaya saudara buat kita. Sallu kasolati. Sholatlah Anda seperti sholatku. Kalau nabinya ngomongnya begitu, sholatlah Anda seperti sholatku. Kiamat kita. Hati kita ingat warung, ingat pupuk, ingat segala macam lagi sholat. Nabi nggak ada ingat Allah. Kalaulah yang diukur adalah hati, kayaknya sholat kita nggak sah. Tapi Nabi bilang, sholatlah kalian seperti yang kalian lihat aja. Bukan yang sesungguhnya dalam hatinya. Waduh, kalau yang sesungguhnya repot. Bener nggak? Itulah rahmatnya Nabi kepada kita, saudara. Maka penting tabligh akbar maulid. Bagaimana kita bisa meningkatkan keteladanan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita ngikut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai masjid kita dikasih nama At-Tawwab. At-Tawwab bisa bermakna orang-orang yang amat sangat bertaubat kepada Allah. Bisa juga maknanya At-Tawwab, tempat orang yang pengen kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi saudara menyampaikan begini, ayuhan nas, tubu ila rabbikum fa inni atubu kulla yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, ayo pada taubat sama Allah. Saya ini saban hari taubat, istighfar 100 kali. Coba kita pikirin. Nabi dosa nggak ada. Dalam surat Al-Fatah Allah jelaskan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nggak ada dosa Nabi. Tapi ngapa Nabi istighfar? Kan nggak ada dosa. Wa madaka illa liyustan Nabi. Tidaklah itu dikerjakan, melainkan menjadi sunnah biar umat nyontoh. Maka apanya saja daripada Nabi bisa dicontoh oleh kita. Apanya aja. Apanya aja. Maka umat disampaikan oleh Nabi, ma amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang saya suruh Anda kerjakan semampu Anda. Wa ma nahaitukum anhu, apa yang saya larang jangan kerjain. Yang saya larang, bukan yang saya tinggalkan, yang saya enggak kerjain, bukan. Manahaitukum anhu, apa yang saya larang Anda jauhi. Qur'annya bilang, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang Rasul membawanya untuk kalian, ambil, pegang erat-erat. Apa yang dilarang, tinggalin. Bukan apa yang Nabi nggak kerjain, tinggalin. Bukan. Tapi apa yang Nabi larang, tinggalin. Ini bahasa saudara. Oleh karena itu, peringatan Maulid dalam rangka supaya umat mengenal bahwa Nabi ini memang manusia, tapi beda dengan kita. Manusia yang terlahir sebagai teladan bagi kita, bagaimana cara menjadi hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang di sekeliling Rasulullah, saudara, sahabat-sahabat Nabi, itu cerdas, takzimnya sama Nabi luar biasa. Nih, saya mau cerita satu orang. Orang sekeliling Nabi ini, takzimnya sama Rasulullah jangan ditanya, saudara. Hormatnya sama Nabi amat luar biasa. Saya mau sebut satu orang namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah ini laki-laki. Laki-laki. Kalau di Betawi Rabi'ah perempuan ini, perempuan. Pokoknya yang penting ada haknya, perempuan. Ikrimah. Kalau di Betawi laki apa perempuan ini? Perempuan. Pada laki ini Ikrimah. Tolha kalau di kita perempuan. Ada juga laki kalau Tolha. Dulu ada menteri Tolha juga, Tolha Hasan. Itu begitu. Maisaroh kalau di kita laki perempuan. Padahal Maisaroh ini nama laki-laki. Bujangnya Siti Khadijah nemani Rasulullah. Maisaroh dikata perempuan, laki. Saya mau ceritain Rabi'ah bin Ka'ab. Saudara, Rabi'ah bin Ka'ab adabnya Masya Allah. Umurnya baru 10 tahun. 10 tahun. Kalaulah subuh 4:30, saudara. Subuh 4:30, jam 4 Rabi'ah diri di pintunya rumahnya Nabi Muhammad SAW. Mau ngapain? Mau makein sendalnya Nabi Muhammad. Mau makein sendal doang. Takut keduluan orang lain. Pengen dia lebih dulu.
yang makein sendalnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi wudu, ngambil air, Rabi'ah buru-buru ngambil gayung. Nabi sayang nyiram. Jangan kau. Saya pengen menghormati engkau. Ini Rabi'ah. 10 tahun umurnya. Dan kebiasaan Rasulullah, saudara, selalu kalau ada orang berbuat baik, selalu membalas kebaikannya. Dan ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah dipanggil oleh Nabi, umurnya 10 tahun, dan renungi oleh kita bersama ini supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Kata Nabi, Rabi'ah ta'al, Rabi'ah kemari. Hadisnya ada di Sahih Muslim, hadisnya. Kata Nabi, ya Rabi'ah salni. Rabi'ah, ayo, apa yang ente mau minta sama saya silahkan. Ente mau minta apa Rabi'ah? Ente udah baik sama saya. Ente mau minta apa? Coba hadirin, bayangin nama kita. Orang umur 10 tahun, kita aja dulu umur 10 tahun. Ditawarin sama orang mau minta apa? Yang muncul, minta duit, segepok, minta handphone, minta skuter, minta baju, minta celana, minta mainan, minta jam. Itu yang muncul di otak. Lihat anak-anak kita keseharian. Apa yang mereka minta kepada kita? Ini Nabi tawarkan. Ente mau minta apa? Lah doanya Rasulullah manjur. Ditawarin mau minta apa? Saudara, coba kita dengerin jawaban Rabi'ah saat ditanya oleh Rasulullah SAW. Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, arju murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, kalau kau tanya sama saya aku mau minta apa? Satu yang aku mau minta, wahai Nabi Muhammad. Apaan? Aku pengen di surganya berdampingan sama engkau. Aku pengen berdampingan denganmu kelak di surga. Coba renungin. Umurnya 10 tahun. Ditawarin, mau minta apa? Enggak duit yang dia minta. Enggak baju. Enggak handphone. Enggak sepeda. Enggak sepatu roda. Yang dia minta berdampingan dengan Nabi Muhammad di surga. Nabi kaget jawaban ini, saudara. Nabi balik tanya, ya Rabi'ah, man amaraka bihadza? Rabi'ah, siapa yang bisikin ente? Siapa yang ngajarin ente? Ante punya permintaan setinggi ini. Nabi nanya, siapa yang ngajarin? Kok ini yang diminta? Bukan duit, bukan baju. Kok ini? Kata Rabi'ah, tidak ada wahai Nabi Muhammad. Enggak ada yang ngajarin. Ini dari hati yang paling dalam. Saya pengen, bukan di dunia doang memanjang wajahmu, tapi saya pengen di akhirat juga dekat denganmu. Cintanya para sahabat pada umur 10 tahun. Pengennya dekat Nabi Muhammad. Umurnya 10 tahun. Anak kita, datang kita pulang ke rumah. Ada papa, ada papa. Kayak macan. Ini enggak. Pengennya dekat sama Nabi. Umur 10 tahun. Saya pengen berdampingan denganmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawabnya Rasulullah?
ketika itu yang diminta. Lihat, inilah kita perlu menteladani Nabi. Kata Nabi, ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Rabi'ah, bila itu kepengenanmu, tolongin saya, ente banyak sujud ya sama Allah, banyak sujud, ente banyakin ibadah kalau pengen ente berdampingan dengan. Itu Rabi'ah yang tukang masangin sendal Nabi, ngambilin air wuduknya Nabi, ama Nabi disuruh banyak ibadah. Lah kita anak Nabi bukan, ponakannya bukan, cucunya bukan, ama ibadah kita kurang mau. Maka Nabi ajarkan ada namanya syariat, ada torekat, ada hakikat. Maka saudara, habis kalimat mislukum yuha ilai, aku adalah manusia yang serupa dengan kamu tapi tak sama. Aku diberikan wahyu. Ini namanya sirrul khususiyah. Apa wahyu yang tertinggi untuk kita ikuti dan pelajari? Annama ilahukum ila wahid, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wahyu yang kita harus kejar 3 hal. Annama ilahukum ila wahid, kita harus belajar tentang benar-benar mempelajari tauhid supaya akidah kita benar. Annama ilahukum ila wahid. Yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Siapa orang berharap berjumpa dengan Allah, mendapat ridha Allah, berdampingan dengan kekasih Allah di surganya Allah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berakidah yang benar, falyamal amalan solihan, kudu beramal soleh. Apa tuh beramal soleh? Kudu belajar ilmu bagaimana beramal soleh, ilmu fiqih, cara ibadah yang benar, cara berzakat yang benar, cara membesuk orang sakit yang benar, cara wudhu yang benar, cara haji yang benar, dan segalanya. Falyamal amalan solihan, dandani ibadah kita biar masuk pada amal yang soleh. Amal yang soleh, bukan amal yang salah, asal-asalan, tidak boleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, disertai mempelajari ilmu yang mendandani hati, yang disebut ilmu akhlak tasawuf, supaya kita tidak terjebak pada keriaan, supaya kita ibadah beramal soleh disertai keikhlasan, tidak terjebak pada riya, pamer, pengen dipuja-puji oleh orang. Maka saudara, agar supaya kita bisa menteladani Nabi, cintailah Nabi, pelajarilah tentang sejarah hidup Nabi, pelajari fisik Nabi, dan kita harus bergaul dengan orang-orang soleh supaya kita mendapat sir dari asrarus solihin. Dan kita harus banyak baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ini, untuk menuju keteladanan pada Nabi Muhammad, demi kita bahagia dunia dan akhirat, sulit untuk kita raih bila kita tidak banyakin salawat, bila kita tidak mempelajari sirah
dan syama'ilnya Nabi Muhammad, peri kehidupan Nabi Muhammad terkait fisik dan segalanya daripada budi luhurnya, tidak bergaul dengan orang-orang soleh, amat sangat sulit untuk kita mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup untuk keagungan Rasulullah pada solawat yang kita baca aja, ini udah cukup menjadi dalil besar betapa kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat agung dan tinggi sekali, saudara. Coba Al-Quran perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang beriman, ayo pada baca salawat sama Nabi. Sahabat nanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana salawat kami? Nabi ajarin, dalam Sahihul Bukhari ada, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Kan Allah nyuruh sama kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu, hai orang joglo, orang larangan, ayo pada baca solawat kepada Nabi. Kan yang benernya, ana usolli ala Muhammad, aku bersolawat kepada Nabi Muhammad, aku bersolawat. Enggak begitu diajarkan oleh Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Loh, kita disuruh oleh Allah bersolawat, malah kita nyuruh balik ama Allah. Ada apa ini? Maknanya, ya Rabb, kalau saya disuruh bersolawat sama Nabi Muhammad, saya nggak paham tentang ketinggian derajat Nabi Muhammad. Siapa saya tentang kehidupan Nabi Muhammad yang ilmunya minim? Engkau yang tahu segalanya tentang Nabi Muhammad, yang pantas solawatnya bagaimana, engkau yang tahu. Kami serahkan kepadamu, ya Allah, kau saja yang memberikan solawat sama Nabi Muhammad, karena kau lebih tahu tentang kadar Nabi Muhammad dibanding saya sebagai makhlukmu yang ilmunya la ilma lana illa ma'allamtana. Kita nggak ada ilmu. Oleh karena itu, saudara, kalau kita pengen mentelari Nabi dari yang kecil-kecil, pakailah kalau kita sholat Jumat pakai minyak wangi. Kedua, Nabi itu kalau sholat Jumat pakai baju putih. Sholat Jumat pakai baju putih. Sholat Jumat baju putih. Masa kita kadang pakai batik, kita nurut? Masa sama Nabi Jumat nggak pakai baju putih, pakai kaos oblong jadi aja, mana kaos partai lagi, jadi aja, pakai baju putih lah. Kita nyontoh Nabi, nyontoh. Kalau bisa putih semuanya dari atas sampai bawah, picinya putih. Ini kayak gini nih, bukan pici haji, bukan. Orang haji nggak boleh pakai pici, nggak boleh. Kalau lagi haji pakai pici kena dam, nggak boleh. Ini namanya pici muslim. Kalau yang hitam tuh namanya songkok nasional. Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu pakai pici itu, emang ini pici nasional negeri kita. Kalau ini namanya pici muslim. Saudara Jumat pakai kayak gini, nanti dikata Pak Haji. Saudara tinggal jawab amin. Jangan dibikin susah, jadi doa. Begitu. Insya Allah. Pakai pici putih, baju putih, sarung putih kalau bisa. Kalau nggak bisa baju, nggak bisa pici, yang penting putih. Untuk apa? Nyontoh Nabi Muhammad dari yang kecil-kecil. Kalau saya harus menerangkan tentang sholatnya Nabi sampai kakinya bengkak, beratlah ini. Kita juga berat ngerjainnya.
Berapa rakaat itu sampai kakinya bengkak? Dari yang ringan-ringan dulu, menteladani Nabi. Jumat besok kita pakai baju putih. Kalau baju batik, karena kita adalah sebagai pegawai, bawa di dalamnya baju putih. Yang batik patuh sama pimpinan, yang putih patuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan nyontoh Nabi. Dan ini adalah hal yang paling penting diupayakan oleh kita dari yang paling kecil. Sebab syarat cinta mengikuti pelan-pelan. Kita ngikut setapak demi setapak. Moga sebab itu Allah angkat derajat kita, bisa masuk surga bareng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.